ini acara riset perorangan. Ini maksudnya apa, Pak? Ya, hari ini tim saya acara riset perorangan yang ketiga bersama dengan masyarakat di Kecamatan Petawan, khususnya Negari Limpung Awur. Perorangan itu adalah mengadakan jemput bola silaturahmi dengan masyarakat untuk menyampaikan program pemerintah Provinsi Sumatera Barat, khususnya yang berada di Kabupaten Pasaman Barat. Kita menyampaikan baik program yang bentuk fisik di infrastruktur maupun program tentang bidang pendidikan, program tentang bantuan-bantuan lain dengan dinas-dinas yang terkait, dinas perkebunan, perikanan, pertanian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kami menyampaikan program pemerintah Sumatera Barat yang sudah ditetapkan di RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sampai 2026. Di antaranya adalah bagaimana meningkatkan infrastruktur yang ada di Pasaman Barat ini. Mungkin itu sebagian menjadi tanggung jawab Pemda Kabupaten Pasaman Barat, cuma dengan keterbatasan secara pembiayaan, maka kita dari provinsi melakukan sharing. Menjadi sebagian kita coba bantu dalam program pembangunan infrastruktur seperti jalan lingkung, kemudian menuntaskan pembangunan jalan pedesaan. Di antara yang kita tuntaskan pada tahun 2012 itu adalah kita mulai lagi melanjutkan pembangunan Lubuk Skaping dan Talu. Kemudian jalan Pantirao, jalan Padang Sawah Kumpulan, kemudian penguatan tebing Muara Tanjung di Pondok Sasak yang abrasi, kemudian pembangunan jalan di antara Sasak dan Maligi, khusus kita mulai dengan jembatan Sua. Hal-hal seperti itu kita lakukan agar masyarakat kita Sumatera Barat secara bertahap bisa kita atasi, bisa kita bantu meningkatkan pembangunan bidang infrastruktur ini agar secara bertahap terisolirnya antara satu desa dengan salah ini bisa teratasi. Nah, sebagian infrastruktur ini kan menjadi tanggung jawab Kabupaten Pasaman Barat. Namun kita coba membantu agar meringankan beban-beban pembangunan secara fisik ini yang mungkin tidak semuanya bisa dipikul oleh Pasaman Barat. Nah, ini yang kita upayakan. Dan kami sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, sebagai perwakilan di Dapil 4 tentu berupaya semaksimal mungkin bersama-sama. Kami kan ada 9 orang, saya salah satu dari tersebut tentu berusaha semaksimal mungkin membantu. Harapan kita ke depan tentu agar masyarakat merasakan, menikmati dari pembangunan yang ada oleh Provinsi Barat yang berada khususnya di Kabupaten Pasaman Barat. Izin Pak, dengan adanya reses perorangan di Kecamatan Pasaman ini, tadi saya mendengar ada harapan dari salah satu PTK Bapak Asrul mengenai permohonan adanya koordinasi antara DPR legislatif tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 ini. Bagaimana tanggapannya, Pak? Oh iya, jadi memang diharapkan ada sinergi atau bahasa keren sekarang kan kolaborasi antar DPRD Pusat, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Kolaborasi atau sinergi yang kita harapkan ini, ada pembangunan mungkin yang harus dibiayai oleh APBN bisa disampaikan kepada DPR RI. Ada mungkin kegiatan yang bisa dibiayai oleh APBD Provinsi bisa disampaikan kepada APBD Provinsi. Ada pembangunan yang bisa dibiayai oleh APBD Kabupaten bisa disampaikan DPRD Kabupaten. Harapan kawan-kawan masyarakat khusus yang berada di sebagian di Golkar berharap semua tingkatan legislatif itu yang mewakili masyarakat, pusat, provinsi, kabupaten bisa berkolaborasi, saling membackup, saling membantu. Mana yang bagian pusat harus dibiayai PBN diendel oleh DPRI, di mana yang dibiayai oleh provinsi diendel oleh DPRD provinsi, mana yang menjadi pembiayaan di kabupaten diendel oleh kawan-kawan fraksi ada di DPRD kabupaten. Ini sangat berharap masyarakat kita khususnya dari Golkar. Dengan demikian tentu secara bertahap kalau sudah bersama-sama tidak ada yang berat tidak bisa terpikul, tidak ada yang besar yang tidak terangkat kalau kita bersama-sama. Kalau diserahkan saja misalkannya
DPRD kabupaten saja atau provinsi saja atau pusat itu kan nggak mungkin. Jadi kolaborasi strategi ini yang diharapkan oleh teman-teman khususnya masyarakat yang pertemuan kita hari ini. Ya, sebagai DPRD Provinsi Sumatera Barat, apa harapannya untuk pemilu tahun 2024 ke lusa, Pak? Ya, kalau untuk pemilu 2004, tentu harapan kita kan pemilunya kan serentak. Ada 3 pemilu tahun 2004 itu. Pemilu legislatif dan pemilu presiden itu kan Februari 2024 dan pemilu kepala daerah itu kan November. Sebagai kami anggota DPRD juga pimpinan parpol, pertama kita harapkan pemilu itu berjalan secara jurdil, secara luber. Bagaimana pemilu itu sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Nah, kita harapkan tentu penyelenggara pemilu khususnya KPU harus menjadi betul-betul menyelenggara pemilu secara baik. Karena KPU itu tidak boleh memihak, KPU tidak boleh lalai hal ini. Nah, tentu harapan kita pemilunya berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan, sesuai dengan KPU nanti yang buat. Yang kedua tentu peserta pemilunya, karena pemilu legislatif dari partai politik, kita harapkan juga partai politiknya siap untuk mengikuti pemilu sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga terjadilah seperti yang ungkapan yang selama ini kita dengar, pemilu batu sana. Jadi prosesnya berjalan dengan baik oleh penyelenggara pemilu KPU, kemudian pesertanya dari partai politik bisa melaksanakannya dengan baik. Sehingga nanti hasilnya baik legislatif maupun pilpres, presiden maupun kepala daerah menjadi pemimpin dan pemimpin yang baik dan pemimpin yang amanah. Ada target kursi nggak, Pak, untuk kalau DPR, kalau Golkar pasti kita berharap bisa naik rata-rata di target kita itu 20%. 20% pusat, 20% provinsi, 20% kabupaten. Itu target kita. Dan juga kita ingin menang pilpres dan menang pilkada. Dan kita menyiapkan itu, baik calon presiden maupun calon gubernur dan calon bupati. Ya, mengenai pokir ini Pak, banyak tempat kemarin kita telusuri ini 8 ruas kerabat beton. Ya 2021. Ya 2021. Ya. Jadi pokir itu kan ada yang bentuk pembangunan fisik seperti jalan-jalan lingkung yang telah kita laksanakan pada APBD Perubahan 2021. Baru karena waktu itu kami PAW, baru kita dapat bantu 8 titik pembangunan jalan lingkung perumahan. Kemudian ada penguatan tebing, ada 4 titik. Dan ini semuanya ada di Sumatera Barat. Dan ini sangat dirasakan. Kemarin 1 hari kita sudah lihat jalan yang sudah dibangun itu sangat bermanfaat oleh masyarakat. Kita juga tanya kepada masyarakat sekitar yang selama 20 tahun jalan di depan rumahnya ada jalan tanah, kerikil, kalau hujan pasti becek. Alhamdulillah dengan jalan lingkung sekarang sudah bagus. Bahkan kita temukan juga pada saat kita meninjau jalan lingkung itu masyarakat sudah muat buah sawit di situ. Jadi dia tidak perlu lansir lagi. Kita tanya, kok mobilnya sudah sampai di sini? Iya Pak, kalau sebelum jalan ini siap, kami lansir, kami harus nyewa ojek yang khusus membawa sawit dari kebun ke jalan, kemudian jalan nanti baru pembeli dengan mobil carry yang datang. Sekarang sudah langsung dari kebunnya sudah langsung ke pembeli ke mobil yang memiliki mobil carry. Jadi bermanfaat sekali bagi masyarakat. Dan ini untuk 2022 kita jumlahnya kita perbanyak. Insya Allah khusus di Sumatera Barat itu ada 20 titik nanti untuk pengunjung lingkungan. Dan masyarakat juga sangat berharap di 8 titik yang sudah ada itu tidak dilanjutkan karena memang yang sudah 8 titik itu belum selesai karena kan baru rata-rata 300 meter. Kalau lebarnya lebih dari standar 4 atau 3,5 itu bisa dari 20 meter. Jadi kita sedang memikirkan kalau dimungkinkan 8 titik ini yang sudah ada kita akan lanjut ke 2023. Kalau 2022 sudah tidak bisa 2023 karena ternyata masyarakat sangat berharap seperti itu. Nah, bisa kita simpulkan ternyata di Pasaman Barat masih banyak desa-desa kita yang belum dilewati kendaraan roda 4 dengan kualitas jalan yang standar, jalan rapat beton atau jalan aspal di kampungan. Nah ini kan sebenarnya kalau dari segi kewenangan ini menjadi tanggung jawab kabupaten, tapi kan dana pindah kabupaten kita terbatas untuk membangun. Disinilah kita membantu melalui APBD provinsi membangun jalan itu sehingga masyarakat menikmati Pasaman Barat terbantu. Harapan kita tentu ke depan, kalau saya sih filosofi saya, jangan sampai ada dimanapun kampungnya di Sumatera Barat tidak dilewati roda 4. Jadi harus ada jalan. Ya, ini harus bersama. Itu pikiran.
dan sekuat tenaga ini akan kita berupaya supaya masyarakat kita menikmati jalan ini. Karena transportasi itu syarat pertama adalah jalan. Jadi ini yang kita dorong. Ya, mengenai jalan lintas provinsi nih Pak, yang Jalan Talu Panti ini Pak. Ya, jadi lintas jalan provinsi kita 2022 itu Talu Lubuk kita lanjutkan. Tonang Pak ya. Nah, 2022. Ya, ya. Itu lanjut Jalan Talu, Jalan Panti Simpang 4 juga. Jadi APBD provinsi itu sekarang memang berupaya semua lokasi yang dimungkinkan ruas jalan provinsi itu kita masuk. Nah, karena ruas jalan provinsi kan cukup banyak. Cuma memang secara bertahap. Tapi jalan-jalan yang penting kayak Padang Sawah Kumpulan itu Panti Simpang 4, Talu Lubuk Skaping. Nah, ke depan kita juga berpikirkan antara jalan Simpang 4 Sasa, jalan Simpang 3 Kapat itu kan jalan provinsi Iya, tuh. jalan Kita provinsi. juga akan upayakan supaya ruas jalan yang harus dilalui orang banyak itu sekarang kan harus diperlebar dan kualitasnya ditingkatkan. Cuma kan karena semuanya serentak kan APBD itu kan terbatas. Apalagi zaman COVID, sebagian kan rekopesi. Dana itu ditarik untuk COVID. Mudah-mudahan kalau COVID ini selesai, tentu kita bisa lebih fokus untuk pembangunan infrastruktur. Ya, tentu harapannya kepada masyarakat Bapak dipilih lagi mungkin nih Pak. Ya tentu kalau misalkannya pemilu 2024 saya maju lagi, kalau saya terpilih kan saya bisa melanjutkan pembangunan. Tapi kalau saya nggak terpilih kan saya tidak bisa melanjutkan. Jadi kalau masyarakat ingin dilanjut pembangunan, ya harus memilih saya supaya program bisa dilanjutkan. Kan itu aja sederhananya. Sebagai putra Pasaman Barat Pak, ada keinginan nggak untuk mencalonkan menjadi? Kalau untuk pilkada saya lebih pikir untuk itu. Karena saya sudah punya pengalaman 2005, 2012. Tapi sebagai saya orang politik, itu kan semuanya bisa terjadi. Orang politik itu nggak pernah mengatakan iya dan mengatakan tidak. Seorang pemimpin kita harus siap diberikan amanah. Cuma nggak boleh ambisi itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.